Mas sedikit tapi nggak apa-apa, jelas kok. Ya. Oke, kita mulai ya. Baik. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat ya, dan kalaupun ada keluhan-keluhan tapi nanti setelah beryoga ini dijamin pasti akan lebih sehat dan juga bisa awet muda ya Mbak Ningrum ya, karena tema hari ini spesial, kita akan menjaga kemudaan kita secara jiwa dan raga. Kalau yang raganya merasa kan udah terlanjur tua, tapi jiwanya harus tetap muda ya kan Mbak Ningrum ya. Pokoknya kita tetap semangat, tetap berjiwa muda, dan hari ini kita akan menjaga kemudaan itu bersama dengan Mbak Ningrum. Dan nanti juga kita sekitar 1 jam, setengah jam berikutnya kita bisa bertanya jawab tentang apa yang kita lakukan hari ini, latihan kita hari ini. Oke, ini sudah 40 lebih ini sudah hadir. Silahkan Mbak Ningrum, langsung saja. Monggo kita mulai latihannya. Oke, selamat pagi semuanya. Minta tolong di close dulu, Mas Patah. Oh, iya. Bisa saya mute yang lain. Oh iya. Atau kita coba mulai mute ya. Oh iya, monggo teman-teman mengingatkan lagi kalau maaf saya mute dibuka sendiri. Mbak Marasa nggak sadar dia. Udah sadar kok, memang saya katanya suruh matikan. Enggak. Ya, oh ya lupa. Ini saya nggak sadar Kak. Iya, monggo teman-teman kameranya di-on-kan supaya kita lebih semangat gitu ya, ngelihat teman-teman yang lain bersama-sama gitu, ngerasa berlatih bersama-sama. Audionya nanti di-off-kan dari pusat. Monggo silahkan on-kan kamera. Belum siap. Oke. Tolong diinfo kalau suara saya sudah dengar. Sudah masuk kah? Sudah oke. Sudah ya? Oke. Audionya oke, videonya oke, orangnya oke. Oke, terima kasih. Agak sedikit gelap. Sedikit mendung-mendung di sini, tapi tak berarti hujan. Mendung tak berarti hujan. Hari ini selamat pagi lagi semuanya, teman-teman Kagama Yoga. Hari ini saya ditemenin si Bujang, tapi nggak mau masuk kamera, sedikit aja, only a few, oke Mam, but not full, katanya gitu. Nggak mau dilihat, malu dia. Kakaknya baru habis ada acara semalam, jadi dia agak kecapean, mungkin nanti dia nyusul. Terima kasih, kembali lagi di Kagama Yoga, senang banget, udah cukup lama absen, akhirnya bisa kembali lagi di rumah, bisa sharing Kagama Yoga. Besok saya kembali ke Bali, mungkin nanti mudah-mudahan ada waktu minggu ke depan atau minggu selanjutnya bersama di Renon ya, di tempatnya Ode sama Mak, dan kita menikmati daun kelor lagi. Hari ini temanya awet muda. Sebenarnya kemarin pas ditanya sama Mas Batas temanya khusus apa ya gitu kan, tapi pikir-pikir kok kayaknya udah mulai berasa menua. Gimana kalau kita temanya awet muda? Sebenarnya saya mau bikin rejuvenation gitu, cuman kan kalau meremajakan kulit atau apa itu lebih kepada kayak kecantikan gitu, lebih kepada outside gitu. Tapi ini saya ingin kita bikin beryoganya itu awet muda, bukan hanya tampilan luar tapi juga dalamnya gitu. Boleh luarnya mungkin keriput, ini udah ada garisan ya di bawah mata, kebanyakan garis senyum segala macam, tapi dalamnya jiwanya selalu muda. Makanya kemarin waktu siapa yang bilang udah terlanjur tua, nggak masalah, tapi dalamnya selalu semangatnya muda, kuat dan sehat
Itu intinya dari kelas yoga kita awet muda. Tapi selain itu memang khusus untuk beberapa gerakan mengarahkan bagaimana supaya sedikit tidak terlalu turun ke bawah tubuhnya, tapi melawan gravitasi. Jadi untuk melancarkan aliran darah itu kita harus sedikit memberikan simultan kepada darah untuk bisa sedikit ke arah berlawanan. Karena kalau sudah semakin usia, semua kinerja organ tubuh itu menurun dan itu wajar. Gimana caranya kita bisa menstabilkan kinerja organ-organ di dalam, yang terutama adalah dengan sedikit memperhatikan kegiatan tubuhnya, aktivitas tubuhnya. Kalau yang waktu muda, usia muda kita sangat produktif dan aktif, pada saat usia tua otomatis kita sedikit menurun dan itu wajar. Tapi bukan berarti kita membiarkan rasa itu gitu. Tapi meskipun kita terbatas, tapi tetap jiwanya, semangatnya masih sama seproduktif dulu. Mungkin kita membatasi beberapa yang memang harus kita hindari dengan rentan usia, tetapi kegiatan dan aktivitas dan produktivitasnya bukan berarti harus menurun. Itu ya untuk tema hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Terutama hari ini saya mau minta teman-teman semua mendoakan kita, teman-teman di yoga sedang kehilangan satu sahabat baik kita di Bali, kebetulan Romi. Beliau meninggal dunia kemarin pagi. Story-nya itu pagi-pagi, saya lihat masih pagi, ya sekitar jam 7, jam 8 pagi. Habis lari. Story-nya di pantai gitu. Good morning everyone, segala macam. Dan tidak lama berselang terdengar berita duka. Saya sangat kaget, ya semua teman-teman kaget karena Romi ini masih sangat muda sekali ya, teman-teman masih banyak yang kenal. Masih sangat muda sekali, ceria ya. Sering saya ketemu karena kebetulan dia ngajar di Samadhi di depan tempat saya ngajar, dan saya juga ngajar di Samadhi juga beberapa kali. Jadi hampir setiap hari saya ketemu, dia kelasnya di studio, saya kelasnya di Shala gitu. Jadi kalau setelah dia mengajar, setelah saya mengajar, kita selalu pas-pasan ketemu, minum kelapa bareng. Sangat-sangat kaget dan sedih ya. Usia tidak bisa kita prediksi. Sehat dalam arti kok udah yoga, aktivitas olahraga, tapi kok masih sakit dan meninggal di usia dini, itu tidak bisa menjadi patokan gitu ya. Saya tidak terlalu tahu jelas alasannya ataupun trigger penyebabnya, tapi saya dengar memang karena asma atau sesak nafas atau jantung, beberapa info. Jadi saya belum begitu paham. Yang jelas saya memohon doa dari teman-teman semua agar damai dan tenang untuk saudara kita, adik kita, teman kita, guru kita, pengajar yoga, Romi yang sudah berpulang. Oke, silakan duduk tegap dulu, nyaman. Panjangkan tulang punggung, silangkan kaki senyamannya. Dorong tulang duduk ke bawah, rileks area pinggul, lututnya nyaman saja. Boleh disupport jika Anda merasa lebih nyaman untuk duduk di balok ataupun di handuk yang dilipat, untuk sedikit mengangkat tulang duduk agar punggungnya tegap. Tulang punggung tegap, natural, tidak tegang. Putar bahunya sedikit ke belakang dan rilekskan siku di samping tubuh. Sedikit panjangkan puncak kepalanya ke arah langit-langit, tetap mendorong tulang duduk ke bawah. Beri ruang, beri jeda bagi tulang belakang ruas demi ruas. Kemudian bernafas perlahan. Ada banyak titik syaraf di antara ruas tulang belakang. Dengan memberikan ruang, jeda di antara ruas, maka kita memberikan ruang bagi syaraf tersebut berfungsi secara optimal, menginstruksikan setiap otot, setiap pergerakan tulang, dan melepaskan ketegangan atau penjepitan jika ada.
Perlahan tanpa merubah apapun, satukan telapak tangan di depan dada. Telapak tangan kanan dan kiri menyatu. Seluruh telapak dan jari tangan menyentuh satu sama lain. Ibu jari tangan diletakkan di tengah-tengah tulang dada. Tetap punggung tegap, semua tubuh terasa nyaman dan rileks, tetapi aktif. Tarik nafas dari hidung. Hembuskan nafas juga dari hidung. Tundukkan sedikit kepala, sambil memejamkan mata melihat ke dalam jiwa, ke dalam hati, ke dalam sanubari. Melihat keberadaan Sang Pencipta di dalam diri, berdoa. Hari ini kita dedikasikan doa untuk adik, saudara, guru, yoga, Romi, yang berpulang. Semoga damai, semoga tenang di sisi Sang Pencipta. Juga mendoakan teman-teman, keluarga, saudara, makhluk yang sedang menderita, sakit, berduka, semoga disehatkan, dikuatkan, dilepaskan dari penderitaan. Juga berdoa untuk diri kita, semoga selalu sehat, panjang umur dan diberkahi kehidupan. Berdoa untuk semesta alam agar seimbang. Dengan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perlahan buka kedua mata, silahkan lepaskan tangan di atas lutut. Kemudian diganti silang kakinya, yang mana saja tadi di depan atau di belakang atau di atas, diganti sebaliknya. Jari tangannya disatukan dan dorong tangannya ke depan. Panjang punggungnya, tegap punggungnya, tangannya tarik ke atas. Sisi tubuhnya meregang, memanjang kanan dan kiri. Tarik nafas panjang. Buang nafas, tangannya ke belakang. Kaitkan lagi jari tangan di belakang, angkat dagunya. Tekan tangannya menyentuh lantai atau matras di belakang. Buka dada, buka bahu, tarik nafas. Buang nafas pelan-pelan ke arah bawah. Semaksimal mungkin ke arah bawah, tangannya menjauh dari punggung. Pelan-pelan tarik nafas, angkat. Tubuhnya kembali dan rilekskan tangan. Oke, sekarang tangan kakinya yang kanan dan kiri dibuka, luruskan ke depan, tetapi jangan rapat. Sedikit dibuka. Jari kakinya ke arah atas. Tangannya di belakang bokong, jari tangannya ke arah depan. Oke, kakinya tidak rapat, sedikit dibuka. Putar bahunya ke belakang, angkat dadanya. Oke, tekan tangannya kuat, poin, jari kakinya menjauh. Angkat dagunya ke atas. Kemudian jari kakinya ke arah langit-langit flex. Tumitnya dorong, kemudian poin. Tumit dorong keluar, menjauh, jari kaki ke atas. 1. Kemudian poin, flex. Angkat dagunya, angkat lehernya. Poin and flex. Poin, tarik nafas, buang nafas, flex. 1 lagi poin and flex. Inhale, exhale. Oke, flex. Sekarang kakinya dirapatkan. Tekuk lututnya. Saya akan miring supaya terlihat tekuk lututnya. Tangannya tetap di belakang. Jangan terlalu dekat, sedikit menjauh. Tekuk sikunya sedikit. Angkat dagunya lagi, pelan-pelan angkat bokongnya. Boleh sedikit diangkat. Kalau bisa maksimal, angkat maksimal. Seperti meja. Pandangannya ke belakang. 5. Perutnya kunci aktif, tekan telapak kaki kuat, pinggul naik ke atas. 2, 1. Rilis. Letakkan bokongnya kembali di matras. Oke, kita sekarang buka sedikit saja kakinya agar ada jarak. 1 kepalan tangan jarak antara lutut kanan dan kiri. Perutnya kunci lagi, tekan tangan, angkat bokong.
Dorong lagi pinggulnya ke atas, pandangan ke belakang. Maksimal pinggulnya kalau bisa ke atas, tangannya tekan kuat, siku lurus. Perut kunci, telapak kaki kuat menekan di atas. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, rilis. Turun. Oke, sekarang perutnya aktif. Pelan-pelan. Lihat, angkat bokongnya, inhale. Exhale, dorong bokongnya ke belakang. Jari kakinya lurus. Sedikit rounding. Angkat lagi, inhale. Exhale. Semaksimal mungkin aja. Mungkin nggak bisa nempel bokongnya, it's okay. Oke, 5 kali inhale. Tarik nafas. Buang nafas. Perutnya kunci. Lagi, tarik nafas. Buang nafas. 3. Tekan tangannya lurus. Inhale. Exhale. 4. Jari kakinya ke arah langit-langit. Inhale. Exhale. 5. Oke, rilis. Kalau perutnya langsung terasa, bagus. Itu buat core. Silang kakinya. Kenapa, Rat? Tanganku kerasa, katanya Farhan. Oke, jari kakinya, telapak tangan dari matras, jari tangannya dibuka lebar. Oke, lututnya satu garis dengan pinggul. Pergelangan tangan satu garis dengan bahu. Sekarang dorong bahunya ke depan. Maksimal, sampai melewati jari tangan. Kemudian putar ke kanan. Ke belakang, ke kiri, ke depan. Terasa ada sedikit tekanan di area pergelangan tangan. Lagi, putar. Kita memijat susunan syaraf di area pergelangan tangan. Nafas, lagi. Terakhir, 1. Kemudian kembali ke tengah, dorong ke depan, dan ke kiri dulu. Kiri, belakang, kanan, depan, lagi ke kiri. Memutar. Dipijit pergelangan tangannya. Pijit. Mungkin sedikit ada tension, nggak nyaman, tapi itu adalah pemijatan pusat pergelangan tangan. Oke, kembali ke tengah, rapatkan lutut, perutnya kunci, rounding your back. Punggungnya rounding, lihat ke pusar, sikunya tetap lurus. Lurus sikunya, lihat ke pusar. Lututnya disatukan, perutnya sedikit masukin ke dalam. Belikapnya, tulang belikapnya di belakang punggung bagian atas dijauhkan. Bahunya masuk ke soket jauh dari telinga. Nafas inhale. Exhale. Kemudian putar lagi bahunya, angkat dagu, angkat dada. Sikunya tetap lurus, dorong dagunya ke atas. Dorong tulang ekor ke langit-langit. Perutnya meregang, stretching, jauhin. Jauhkan, stretch, stretch, stretch. Tarik nafas. Kemudian buang nafas, jari kaki di matras, downward dog. Dorong pinggulnya ke atas. Boleh di-adjust, kalau rasanya terlalu dekat, jaraknya boleh dimajukan, tangan, kakinya dimundurkan. Tapi jangan terlalu jauh. Nafas dulu di sini, tarik nafas panjang, hembuskan perlahan. Kemudian tekuk lutut kiri, tekuk lutut kanan bergantian. Relax, nafas. Bahunya tetap mendorong ke belakang. Usahakan hanya lututnya yang ditekuk. 1, pelan-pelan. 2, nikmati gerakannya. 3. Oke, downward dog. Sekarang kakinya dirapatkan, tempel tumit dan ibu jari kaki. Bagi teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang pusing, kepalanya boleh lihat ke depan, ya. Kalau dirasakan tensinya sedang rendah, pasti pusing. Darah rendah pasti pusing. Jadi lihatnya boleh ke depan. Yang lain yang aman, yang nyaman, lihatnya ke belakang. Biarkan darahnya ke arah kepala, oksigennya ke arah kepala. Ini juga pose resep untuk awet muda, ya. Seluruh darahnya ke arah kepala. Kaki kanan angkat ke atas. Angkat kaki kanan ke atas. Jari kakinya ke bawah. Lihatnya ke jari kaki yang kiri. Dorong lagi bahunya ke belakang. Kemudian kita buka pinggulnya poin. 1, angkat jari kakinya ke langit-langit. Buka pinggulnya maksimal. Senyamannya aja. 2, stay di sini. 3, poin jari kakinya ke arah langit-langit. Tekan tumitnya kalau bisa kuat ke matras. Luruskan kaki yang kiri semaksimal mungkin. And 5, kembali, exhale, release. Turun. Kakinya yang kanan. Pelan-pelan aja. Kaki kiri sekarang angkat. Maksimal dulu, dorong bahunya ke belakang, baru dibuka pinggulnya. Poin jari kakinya ke arah langit-langit. Terus tinggi ke arah langit-langit. Tarik, rasakan penarikannya. Kalau rasanya, aduh sakit, nah itu adalah penarikannya meregangkan. Memberi peregangan di area, pijatan di area hamstring. 2, 1. Kemudian rilis, turun kakinya ke bawah. Bernafas, tarik nafas.
buang nafas. Oke, sekarang jalan kakinya ke depan menuju ke tangan. Tangannya di bawah lutut. Lihatnya ke depan. Tarik nafas di sini. Hembuskan nafas. Oke, sekarang tangannya di pinggul, panjangkan punggungnya, dorong dagunya ke depan. Jangan drop ke bawah ya, bahunya sejajar dengan pinggul. Perutnya kunci. Dirasakan bahunya tuh satu garis, kayak huruf L. Kakinya juga. Jadi jangan miring, jangan ke belakang, jangan doyong. Bawa ke depan sedikit, dorong dagunya ke depan, pinggulnya ke arah depan panjang. Nafas 3, 2, 1. Tangan di samping telinga. 3, 4, 5. Coming up. Angkat tubuhnya ke atas. Tarik nafas. Dan buang nafas. Rilis. Oke. Bernafas. Nafasnya pelan-pelan mengalir inhale. Exhale. Tarik nafas. Hembuskan. Oke. Sekarang putar bahunya ke belakang. Tangannya kaitkan di belakang. Putar bahunya ke belakang. Tangannya kaitkan ke belakang. Kalau bisa, tangannya jangan dekat-dekat. Jangan nempel. Tarik menjauh. Putar bahu. Angkat dagu, angkat dada, dorong pinggul ke depan. Buka bahunya. Untuk menciptakan hati yang gembira, supaya cepat bahagia, awet muda, dada dibuka. Seperti ini membantu membuka dada. Suasana hati harus bahagia. Itu menciptakan awet muda. Buang nafas, roll forward atau fold forward. Lipat tubuhnya ke bawah. Masih sama, tangannya tetap di belakang, tubuhnya terus ke bawah. Kalau bisa keningnya menyentuh tulang kering. Kalau enggak, ya senyamannya aja. Tangannya menjauh lagi. Tarik nafas. 3, 4, 5. Sekarang pelan-pelan tangannya di matras. Lihatnya ke depan. Tarik nafas. Kaki kanan langkahkan ke belakang. Lutut kanannya di matras. Poin jari kakinya. Kemudian angkat tangannya. Open your heart. Tarik nafas. Buang nafas. Kemudian letakkan tangan di matras. Jari kakinya di matras. Angkat lutut. Pelan-pelan dorong pinggulnya ke belakang. Kaki kirinya di matras. Langkahkan ke down dog. Bernafas. Inhale. Exhale. Ayun tubuhnya ke depan. Inhale. Ke plank pose. Posisi push up. Perutnya aktif. Lututnya di matras. Kemudian putar bahu. Angkat dagu. Angkat dada. Tarik nafas. Perutnya kunci. Semua otot tubuhnya aktif. Jangan hanya sekedar melakukan pose. Tekuk siku, dada, dan dagu di matras. Buang nafas. Poin. Kemudian pelan-pelan sliding. Nah, posisi kobra. Boleh angkat dagunya sedikit, sikunya setengah. Kalau bisa sedikit lebih tinggi, boleh. Tapi sikunya ditekuk. Di sini, biarkan perutnya tidak menempel di matras ya. Bernafas kepala batu yang kemarin diajarkan beliau deh. Pumping perutnya, and start. Inhale, exhale down dog. Bagi yang terasa kurang nyaman nafasnya, boleh nafas panjang ya. Kalau bisa melakukan tetap kepala bati di posisi kobra tadi, lakukan ya, option. Tarik nafas di posisi ini, tetap di down dog, buang nafas. Sekarang kaki kanan ke depan, melangkahkan di antara kedua tangan. Tumit lutut kiri di matras, poin. Kakinya yang kanan. Kakinya yang kiri. Kemudian pelan-pelan angkat dadanya, satukan telapak tangan. Pandangannya ke ibu jari tangan. Dorong pinggul ke depan, perutnya aktif, panjang tubuhnya, regangkan. Lihat ke atas. Pinggulnya dorong ke bawah, tenaganya naik ke atas. Jadi dibuka dadanya, perutnya diregangkan. Inhale, exhale. Turun tangannya di matras, kakinya yang kiri. Melangkah ke depan. Tangannya kembali di bawah lutut, panjang punggungnya. Tarik nafas, L shape. Tangannya di samping telinga. Lurus. Nafas, panjang, punggungnya panjang. Semua urat ataupun susunan syaraf di tulang belakang memanjang. 2, 1, coming up, inhale, tarik nafas. Buang nafas, tangannya ke belakang, interlace, jadi tangannya kaitkan lagi. Stretch, angkat dada, angkat dagu, dorong pinggul. Tarik nafas.
Buang nafas, rilis. Oke, kita lakukan yang sebelah kiri. Putar bahu, kembali kaitkan. Kalau tadi kaitan tangan kanannya, ibu jari yang kanan yang di depan, sekarang yang kiri, diganti. Ya, di belakang. Stretch, angkat dada lagi. Inhale, dorong tangannya ke bawah, angkat dagu, angkat dada. Tangannya menjauh. Regangkan perut. Rasakan perutnya ditarik, diregangkan, dadanya dibuka. 2, 1, hold. Lipat tubuh ke bawah. Sama seperti tadi, senyamannya mungkin lipat tubuh ke bawah. Biarkan darah mengalir. Kalau pusing atau sensasi apapun, diamati saja sensasinya, rasanya. Jangan diikuti. Nafas. Exhale. Rilis tangannya di samping kaki. Angkat kepala. Tekuk lututnya kiri ke belakang. Lutut kiri di matras. Poin. Kalau sakit, pergelangan kakinya boleh jari kakinya yang di matras. Option. Oke, yang bisa poin-poin. Angkat tangannya, inhale. Lihatnya ke arah ibu jari tangan. Kembali ingat, perutnya diregangkan. Dorong pinggul ke bawah, stretching paha kiri, tapi dadanya dibuka, diangkat. Inhale. Exhale. Turun kembali tangan di matras. Angkat lutut yang kiri. Langkahkan kaki kanan, downward dog. Bernafas. Tarik nafas. Buang nafas. Inhale, ayun tubuhnya ke plank pose. Tarik nafas, perutnya kunci aktif. Siku lurus dulu. Lutut di matras. Putar bahu, angkat dada, arch your back. Exhale, dada dan dagu di matras. Buang nafas. Poin. Rasakan setiap pergerakan tubuhnya. Jadi jangan terburu-buru. Sliding inhale cobra. Ya, sama di sini kita lakukan 30. Kapalabhati, pumping your belly. Inhale, exhale, downward dog. Buang nafas. Lagi tarik nafas, hembuskan nafas. Dorong terus bahunya ke belakang. Down dog jangan hanya dilakukan, tetapi dimaksimalkan. Tekan telapak tangan, dorong bahunya, pinggul tinggi, tekan tumit ke bawah. Luruskan lutut senyaman mungkin. Kalau sakit, tekuk lututnya sedikit, semakin dorong bahu ke belakang. Option, meskipun ada keterbatasan misalnya di beberapa bagian tubuh, tetap bisa kita lakukan maksimal. Nafas, inhale, hembuskan nafas, exhale. Perut aktif, tidak terlalu dikunci kencang, tapi aktif. Kaki kiri ke depan, inhale, di antara kedua tangan. Lutut kanan di matras, poin. Kembali angkat tangan, pandangannya ke ibu jari tangan. Tarik nafas, dorong pinggul ke bawah, buka dada, tarik tangannya ke atas. Buang nafas, turun tangannya ke bawah. Step kaki kanannya ke depan. Lipat tubuhnya kembali ke bawah. Mbak Ningrum kayaknya terputus ya jaringannya. Mbak Ningrum terputus ini jaringannya, koneksinya Mas. Beli order. Kenapa sinyal saya hilang-hilang? Apa memang? Iya, tadi terputus sih Mbak Ningrum. Sambil menunggu Mbak Ningrum connect lagi, yang masih mau menunggu sambil di juga boleh. Halo?
Ya. Oke. Kayaknya sinyal saya sepertinya, mohon maaf. Oke. Oke, saya co-hostkan dulu yang ini. Oh, iPad-nya mungkin ya, nggak tahu nih iPad-nya. Ini saya pakai handphone jadinya. Iya. Jelas? Mungkin kurang sejelas, tidak sejelas yang tadi ya. Sepertinya. Oke. 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 Buang nafas, tangannya di depan dada. Exhale. Tarik nafas lagi, inhale. Hembuskan nafas, exhale. Oke, sekarang kita akan sedikit lebih bergerak lebih cepat dengan pernapasannya yang tadi kepala kaki. Sebelum kita mulai, kalau tadi masih bingung, letakkan tangan kiri di perut, tangan kanan di atasnya. Bergerak perutnya ke arah dalam untuk menghembuskan nafas. Fokusnya adalah hembusan nafas. Jadi perhatikan pergerakan perut. Tarikan nafasnya, dia akan otomatis. Oke, kita berdiri tegap dan coba kita lakukan. 10 kali, exhale. Tarik nafas, hembuskan. Sekarang 20 kali, sedikit lebih cepat. Tangannya sudah relax di samping. Oke, and start. Tarik nafas, hembuskan. Oke, sekarang 30 kali. Sambil memejamkan mata, perutnya dikempiskan ke dalam, buang nafasnya. Oke, tarik nafasnya instan, spontan saja. And start. Tarik nafas dalam, hembuskan. Oke, very good. Sekarang angkat tangan ke atas, kembali tarik nafas. Kalau terasa pusing, it's okay. Buang nafas, ayo tubuhnya ke bawah, tangannya ke belakang, itu respectkan dari tangannya. Gak apa-apa kalau pusing, jangan diikuti pusingnya, diamati saja, nafasnya pelan, dalam, dan hembuskan nafas juga pelan dan dalam. Kalau perlu berhenti sebentar, it's okay, tapi setelah itu ikuti lagi. Rilis tangan di samping kaki, ingat angkat kepala. Kedua kakinya ke kanan dan kiri ke belakang, downward dog. Buang nafas. Tarik nafas, ayun lagi tubuhnya ke depan. Buang nafas, tutupnya di matras. Putar bahunya up, back, angkat dada, angkat dada. Turunkan dada dan dagu di matras. Polling dari kakinya. Sliding, putar bahunya lagi, angkat dada. Kembali kepala batu. And start 30 nafas. Exhale, dorong tubuhnya ke atas, downward dog, buang nafas. Sekarang kakinya dirapatkan, kanan angkat ke atas, kembali dibuka, poin, dari kakinya ke arah langit-langit, maksimal, dorong kakinya ke atas, tarik nafas, buang nafas, ketuk lututnya ke arah dada, and step kakinya di antara dua tangan, lutut kirinya di matras, poin, angkat tangannya ke atas, tarik nafas. Pandangannya tinggi dari kaki, buka dada, buka bahu, buka hati. Tersenyum, nafas inhale, exhale, turun tangannya di matras, jari kaki di matras, angkat lutut. Tetap di posisi ini, angkat tubuhnya, angkat kaki tangannya ke atas, tarik nafas. Pandangannya ke arah ibu jari tangan, bernafas, tidak aktif. Kemudian ayun tangannya ke belakang, jari tangannya dikaitkan, angkat lagi dadanya inhale. Buang nafas, dorong dada ke depan, angkat kaki belakangnya, warrior 3, balance and stay. Oke, cari keseimbangannya. 3, 4, 5. Dorong kakinya ke belakang, angkat tangannya ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tangannya di matras, kembali kaki kanannya angkat ke atas.
Open your hips, point dari kakinya, kanannya ke belakang. Buang nafas dalam dog. Exhale. Bernafas. Nafasnya panjang, lembut, nyaman. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Hembuskan. Sekarang yang kiri. Angkat kaki kiri ke atas, tarik nafas. Open your hips, pinggulnya dibuka maksimum. Dari kaki ke atas, kaki atau kaki kanannya ke bawah. Mengangkat paha bagian kanan, paha dalam dan hamstring. 2, 3. Exhale, kaki kirinya angkatkan ke depan di antara kedua tangan. Lutut tangannya di matras. Angkat tangan ke atas, tangan di depan. Tarik nafas. Buka dada, buka hati, buang nafas. Exhale, lutut tangan di matras. Jari kaki kanan di matras, angkat lutut dan angkat tubuhnya ke atas. Inhale, exhale. Tapak tangannya disatukan lagi dari atas. Exhale, tangannya ke belakang kaitkan. Interlace, angkat dada, dorong dagu ke depan. Pelan-pelan ayun ke depan, angkat kakinya. Cari keseimbangan yang balance. Lurus kakinya ke belakang, dorong dagunya ke depan. 3, bagus. 4, 5, and step back. Angkat kaki ke belakang, angkat tangannya ke atas dari nafas. Buang nafas turun tangan, kaki kiri angkat ke atas. Inhale, point, maximum up, 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 up. Exhale, kirinya ke bawah. Down dog, buang nafas. Inhale, ayo tubuhnya ke depan, tarik nafas. Option boleh di sini atau pakai lutut. Lututnya boleh di bawah atau kalau bisa di plank, posisi plank. Dorong kaki ke depan, kepala batin 30 kali. And release. Exhale, rendahkan tubuh ke bawah. Kemudian putar bahu ke belakang. Punggung kakinya di matras. Jari kakinya disatukan, tubuhnya disatukan. Tangannya di samping pinggul. Telapak tangan menghadap ke arah atas. Tangan di samping pinggul, telapak tangan menghadap ke atas. Putar bahu, angkat dada. Kalau bisa angkat kaki juga. Kakinya tetap lempar. Stay di sini. Dan kembali sama seperti tadi. Kepala baki. Rasakan perutnya. Exhale. Ya, menghembuskan nafas, perutnya aktif. 30 kali. Tangannya di matras, telapak tangan ke atas. And start. Tangannya di samping dada, inhale, angkat dada kobra. Buang nafas, exhale, down dog. Buang nafas panjang, down dog, relax. Tarik nafas, hembuskan. Kalau ada sensasi di kepala, pusing, mual, apapun di tubuh, biarkan, amati nafas. Kalau tidak tahan, boleh duduk saja, duduknya di matras dan duduk tegak. Kemudian bernafas normal, ya. Silakan sesuaikan. Kalau nyaman, tetap di dalam dog. Sesuaikan dengan kemampuan masing-masing tubuh. Dengarkan suara tubuhnya, belajar untuk mendengarkan suara tubuh. Kalau terasa nyaman, tidak nyaman, pusing, dan lain sebagainya, duduk tegap. Nafasnya panjang, mengalir. Nafasnya normal. Kalau nyaman, tetap di posisi ini. Oke, challenge. Perhatikan tubuhnya dan di-challenge. Di-challenge sampai di mana bisa melakukan asana. Good. Inhale, kembali kakinya ke depan, jalan kakinya ke depan, tangannya di bawah lutut. Tangannya ke depan. Oke, tangannya di samping telinga, panjang, tubuhnya lagi. Tarik nafas, buang nafas. Angkat tubuhnya ke atas, inhale. Exhale, release tangan di samping tubuh. Bernafas, tarik nafas, buang nafas. Kita akan lakukan satu kali lagi flow-nya, angkat tangannya ke atas. Dorong pinggulnya ke depan, angkat dada pandangan pinggul ke depan. Buang nafas, exhale, roll tubuhnya ke bawah, tangan di belakang kaitkan. Interlace your fingers behind the back. Bernafas, inhale. Exhale, tubuh tangannya di matras, lihat ke depan, panjang tubuhnya. Buang nafas, kedua kaki ke belakang, plank pose, posisi pusat. Tarik nafas di sini. Buang nafas, letakkan.
dorong punggungnya ke atas, dorong bahunya ke belakang, down dog, perutnya aktif, kakinya rapat, kaki kanan angkat ke atas, buka pinggul point, dari kaki kanan langit-langit, dorong maksimal, bahu ke belakang, rasakan peregangan di kaki, kaki kanannya dorong terus ke arah langit-langit, jari kakinya aktif, buang nafas, kaki kanannya langgakan di antara kedua kanan, lihatnya ke depan, bernafas. Pelan-pelan, tumit kirinya di matras, angkat tubuhnya tegak. Tarik nafas, warrior one. Buang nafas, tarik tangan ke belakang, interlace, pegang, angkat dada. Buang nafas, turun ke depan, angkat kaki belakang lurus. Warrior 3, 3, 4, 5. Pelan-pelan, step kaki ke belakang, kembali angkat tangan ke atas. Buka tubuhnya warrior 2. Buka tubuhnya ke Wirabhadrasana 2. Oke, tarik nafas, lihatnya ke tangan kanan. Buang nafas, lutut kanannya lurus. Kemudian lean, tubuhnya ke arah kanan. Pegang, kalau bisa, tangan kirinya di pinggul dulu. Tangannya di pergelangan kaki. Atau pegang ibu jari kaki. Atau tangannya di bawah lutut, it's okay. Kalau nggak sampai ya, yang mana aja yang nyaman. Kemudian tangan kirinya ke atas. Pandangannya ke atas. Nafas. 3, 4, 5. Lihatnya ke bawah. Tangan kirinya kembali di pinggul. Tekuk lutut yang kanan. Tangan kanannya di depan kaki. Ya. Kalau bisa tangannya jangan di depan persis jarinya. Tapi di sisi luar kelingking. Saya dekatkan biar kelihatan. Ya, pada saat Anda menaruh tangan supaya dapat keseimbangannya, tangannya tidak di depannya, tapi di sisi luar kelingking. Ya, di sisi luar kelingking. Ibu jari tangannya di sisi luar kelingking dan maju sedikit ke depan. Di sini baru Anda bisa dapat keseimbangan. Oke. Jadi di sisi luar kelingking, maju ke depan, angkat kakinya yang kiri. Baru tangan kiri ke atas, lihatnya ke atas. Bernafas. Stay di sini. Good. Nafas. 3. Balance. Fokus. 4. 5. Kemudian pelan-pelan ketuk lagi lutut yang kanan, step kakinya yang kiri ke belakang, kembali ke warrior 2. Bernafas. Lihat. Exhale. Turun tangannya di matras. Angkat kaki yang kanan. Open your hips. Buka pinggulnya. Goyang. Buang nafas dalam. Inhale, legos. Tarik nafas di plank. Lihat ke depan. Buang nafas turun tubuhnya ke bawah. Putar bahunya lagi pincang. Berhenti, kepala batu. Exhale. And exhale, terus back down dog. Buang nafas. Lagi nafas. Hembuskan. Kiri sekarang angkat ke atas. Tarik nafas kaki kiri. Pinggulnya aktif, poin. Dorong bahunya ke belakang, perut aktif, maksimalkan. Semua ototnya bekerja sama. Aktif. Tidak hanya tangan yang menahan, tidak hanya kaki yang menahan, tidak hanya bahu yang terbuka. Maximum all the muscle active. Exhale. Buang nafas, kaki kiri di antara kedua tangan. Lihat ke depan. Tumit kanannya di matras. Perlahan angkat tubuhnya ke atas. Tarik nafas. Buang nafas, tangan kembali ke belakang. Kaitkan. Angkat dada. And go forward. Angkat kaki yang belakang. Stay for 5, 4, 3, 2, and 1. Step lagi ke belakang. Angkat tangannya ke atas. Tarik nafas. Buang nafas, warrior 2. Sama seperti tadi, warrior 2. Wirabhadrasana. Nafas. Lihatnya ke tangan kiri. Tangannya bukan hanya lurus, tapi aktif. Dorong ke kiri dan dorong ke kanan. Badannya di tengah, jangan miring. Jaga ke tengah. 3. Bagus, fokus. Bagus, lututnya dibuka. 4. 5. Lurus kirinya. Tangan kanan di pinggul. Kemudian tangan kirinya ke arah bawah. Boleh letakkan di bawah lutut, pegang pergelangan kaki, atau pegang ibu jari kaki.
Yang mana aja yang nyaman. Tangan kanannya ke atas lurus, buka bahunya. Bahu dibuka. Bahu dibuka ke belakang, pinggul didorong ke depan. Jadi satu garis tulang ekor dan tulang sampai dengan tulang kepala. 2, 3, 4, 5. Lihat ke bawah, tangan kanan di pinggul. Sama seperti tadi, tekuk lutut kiri dulu, tangannya, jarinya di sisi luar kelingking. Tarik ke depan. Oke, tarik ke depan, angkat. Lean ke depan, kemudian pelan-pelan angkat. Oke, angkat. Jarinya yang kanan ke arah kanan. Aktif, tumitnya dorong ke belakang, pinggulnya dibuka lagi, tangan kanan ke atas. 5, lihatnya ke atas. Buka bahunya, buka pinggulnya. 4, lihatnya ke atas. Nafas, it's okay. 5, tekuk lagi lutut kiri, step kaki kanan, kembali ke warrior 2, inhale. And exhale, turun tangannya di matras, and step back. Bagus. Rendahkan tubuh ke bawah, buang nafas. Inhale, Bhujangasana Cobra. Kepala bangkit 30 kali, and exhale, side. And release, downward facing dog. Dorong bahunya maksimum ke belakang, bernafas. Yo, maksimum, dorong. Darahnya alirkan ke kepala. Biarkan darahnya mengalir ke kepala. Nafas mengalir down dog. Nafas pelan-pelan, bagus. Bagus Bu Hesti, mundur lagi bahunya ke belakang. Bu Nina, bagus. Bu Yani, dorong lagi bahunya sedikit lagi. Mbak Rosa, ayo, bahunya sedikit dibuka, jangan mendekat. Lehernya ada ruang, jadi jangan jepit. Don't squeeze, jangan dijepit. Jauhin bahunya dari telinga. Bagus. Nafas inhale. Bagus Mas Pata. Wih Mbak Ari Widianti, bagus sekali bukan. Buang nafas exhale. Oke, sekarang kedua kaki ke depan, tarik nafas, tangannya di bawah lutut. Lihatnya ke depan, perutnya aktif, tangan sambung telinga. 3, 4, 5, coming up inhale. And then exhale, release, tangan sambung dulu. Bernafas, tarik nafas, buang nafas. Sekarang lebih panjang lagi sedikit sekuensnya, kaki dirapatkan, putar bahu, baikkan tangan. Lurus, angkat dagu, angkat dada. Tarik nafas. Tangannya menjauh, hembuskan nafas, exhale. Kepalanya relax. 3, 2, 1. Release tangannya, angkat kepala, tarik nafas. Buang nafas, kaki kanan ke belakang. Lutut kanan di matras, poin. Angkat tangannya, satukan telapak tangan. Pinggul dorong ke bawah, regangkan pahanya. Jangan hanya posenya saja, tapi maksimalkan, angkat dada. Terus pinggul ke bawah, dadanya diangkat ke atas. Jadi ada gerakan tarik menarik. Peregangannya aktif. 3, 4, 5. Turun tangan di matras, jari kaki kanan di matras, angkat lutut, step kaki kiri ke belakang downward. Bernafas. Ayo untuk punya depan, inhale, perut aktif, exhale go down, menekan, inhale cobra, 30 kepala bagian stop. Exhale down dog. Kakinya rapat, kanan angkat ke atas, buka pinggul, poin, panjang, terus ke atas, maksimum, bahu dorong ke belakang. Exhale, tangan ke depan, ikuti di antara kedua tangan. Bernafas, lihat ke depan. Tumit kirinya di matras, angkat tangan ke atas, lihat. Tarik nafas, lihat ke jari tangan. Buang nafas tangan ke belakang, kaitkan, angkat, berdiri kiri. 3, 4, 5. 16 step lagi, incar angkat tangan. Buang nafas, warrior 2. Tarik nafas, luruskan kaki kanan. Buang nafas, exhale. Tangannya boleh di mana saja yang nyaman, boleh pegang jari kaki. Lihat ke kiri, ke tangan kiri, buka bahu. 3, 4, 5. Lihat ke bawah, tangan di pinggul, turun ke kanan, angkat tangan. Jalan tangan kanan, angkat kaki kiri. Angkat tangan kiri. 3, 4, 5.
Tekuk lagi lutut kanan, kembali ke warrior two, inhale. Exhale, turun tangan di matras, lihat ke depan. Belum mundur kakinya, lihat ke depan dulu, perutnya kunci. Tangannya kuat, tekuk lututnya ke arah dada. Poin, stay di sini. 3, perutnya aktif. 4, 5. Baru tendang ke atas, inhale, angkat. Poin. Exhale, down dog. Bernafas. Tarik nafas. Buang nafas. Nafas pelan, tarik nafas. Hembuskan. Jinjit, tekuk lututnya lihat ke depan. Perutnya aktif, lompat ke depan. Di antara kedua tangan, tarik nafas panjang punggung. Buang nafas, lipat tubuh ke bawah, kaitkan tangan. Stretch tangan menjauh dari punggung. Maksimalkan, maksimalkan. Tarik nafas. Buang nafas. Rilis, tangannya kembali di matras, lihat ke depan. Tarik nafas. Buang nafas, kaki kiri sekarang ke belakang. Sekarang kaki kirinya. Lutut kirinya di matras. Poin. Angkat tangan ke atas, tarik nafas. Buka dada, buka bahu, dorong pinggul. Buka dadanya, tarik naiknya, tusuk, tarik naik tubuhnya. Exhale, turun tangan di matras. Kaki kirinya angkat. Step kaki kanannya ke belakang. Down dog. Inhale, plank. Boleh lututnya di matras, tetap di plank. Exhale, satu rangka ke down, turun ke bawah. Inhale, putar bahu, cobra. 30 kali kapal tensa. Exhale, down press dog. Buang nafas, down dog. Dorong bahunya ke belakang, bernafas. Tarik nafas, buang nafas. Kakinya rapat. Kiri ke atas, inhale. Buka pinggulnya maksimum lagi. Poin, 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 dorong. Regangkan, maksimal. 3, 4, 5. Tekuk lutut ke arah dada. Exhale. And step. Kaki kirinya ke depan. Oke, kaki ke depan. Lutut kanan di matras. Poin. Angkat dadanya, inhale. Tarik nafas. Buang nafas, turun tangan. Angkat lagi kakinya. Tumit di matras dan di bagian balik. Angkat tubuhnya ke atas, tangan ke atas. Tarik nafas. Buang nafas, tangan ke belakang. Dari tangan kaitkan, angkat dada. Dorong ke depan, angkat kaki kanan. 1, 2, 3. Seimbangkan. 4, 5. Step back. Kembali ke belakang. Angkat tangannya, inhale. Warrior to exhale. Tarik nafas. Buang nafas, lurus kaki kiri. Lean ke bawah. Trikonasana, triangle pose. Pandangannya ke atas. 3. Nafas pelan-pelan. 4, 5. Lihat ke bawah, tangan kanan di pinggul. Tekuk lutut kiri. Jalan tangan kirinya ke depan. Angkat kaki kanannya ke atas. Buka lagi pinggulnya. Lurus tangan kanan ke atas. Boleh lihat ke bawah. Kalau udah nyaman, udah seimbang, baru lihat ke atas. 3, 4, 5. Tekuk lagi lutut kiri. Ayo tubuhnya and back to your warrior two. Exhale, turun tangan. Ingat, angkat dulu pelan-pelan, lututnya aktif, tekan tangan kuat. Poin kakinya angkat. 3, 4, 5. And keep inhale, buka pinggul, and downward dog. Buang nafas. Nafas di sini, stay di sini, bernafas. 5. Ujai, nafasnya panjang dan dalam. Down dog, turun kakinya di bawah. Mas Jo, yes. Stay di sini, 3. Stay semuanya down dog. Nafasnya panjang, lembut, bagus. Pelan-pelan nafasnya mengalir. Sambil tersenyum. Ingat, arahkan semuanya ke kepala, darah, oksigen, supaya awet muda. Relax, nafas. Tarik nafas. Teruskan nafas.
In, tarik nafas. Breathe out, buang nafas. Oke, sekarang pelan-pelan naik tubuhnya ke depan, stay di plank pose. Jadi tangannya lurus. Kalau di sini nggak kuat boleh pakai lutut ya. Bapak Ibu option boleh pakai lutut. Lututnya tetap diaktifkan. Jangan squeeze kencang banget kunci tapi aktif. Oke, stay di sini. Kalau bisa lututnya diangkat. 10 nafas saja. Kepala batu start. Inhale, exhale. Dorong bahunya ke depan, untuk siku rendahkan. And drop your chest down. Poin kakinya, putar bahu, inhale, angkat dada, angkat kepala yang maksimal, main kepala batu 30 nafas. Tarik nafas, buang nafas, exhale. Oke, kalau yang tadi di posisi cobra 30 kali kuat, berarti masih muda jiwa dan raganya. Kalau yang tadi tidak kuat, oke, kita kuatin. Sekarang tangannya ke belakang, tekuk lututnya, pegang pergelangan kaki. Ya, pegang pergelangan kaki. Boleh di sini aja kalau bisa, bahu putar, tendang kakinya ke belakang. Ya, dan Durasana. Tendang kakinya ke belakang. Sedikit lebih ke depan supaya kelihatan ke arah sini. Ya, tendang kakinya ke belakang. Dan kita akan kepala batu 30 kali. Ya, kalau bisa benar-benar kakinya menendang kickback supaya dadanya terbuka. Oke, and start, kepala batu angkat dadanya. Tendang lagi kakinya ke belakang. And exhale, release. Bagus, very good. Oke, relax. Putar bahu, angkat dada, tarik nafas kobra. Exhale, downward dog. Buang nafas, down dog. Bagus. Kalau balik kuat, nyaman, dirasa kepala batu, berarti memang masih muda jiwa dan raganya masih kuat. Nafas, pelan-pelan, oke. Kalau pusing, mual, oke. Amati saja, nggak usah dipikirin, nggak usah diikuti rasanya. Diamati saja. Bernafas, inhale. Nafas, exhale. Oke. Sekarang di downward dog, pelan-pelan ayun tubuhnya ke depan, plank. Pakai perut. Buang nafas, exhale, downward. 10 kali ayun-ayun aja, tapi usahakan dari tulang ekornya ya. Dorong ke depan. Ya, vertebrae by vertebrae, luas ke luas. Inhale. Exhale, luas. Lagi. Kalau nggak kuat boleh pelan-pelan langsung sampai depan, taruh lututnya. Ya. Jadi tetap lakukan sekuatnya. 3. Lagi. Inhale. Exhale, 4. Inhale. Exhale, 5. Inhale. Exhale, 6. Inhale. Exhale, 7. Lagi tarik nafas ke depan. Hembuskan nafas 8. 2 kali terakhir. Tarik nafas ke depan. Hembuskan ke belakang. 1 terakhir. Inhale. Exhale. Dan tahan di depan. 30 nafas kepala batu. Boleh pakai lutut. Start. And release downward dog. Exhale. Oke, pelan-pelan. Inhale ke depan, lututnya di belakang. Biarnya ke depan. Masih muda atau sudah tua? Kalau masih muda masih oke. Oke, dorong bahunya ke belakang, ke depan. Gigit pergelangan tangannya ke belakang, ke depan 2, perutnya aktif. Ke belakang, ke depan 3. Bernafas, inhale, exhale 4,
lagi inhale, exhale 5. Sekarang sampai di depan inhale, perutnya aktif, tekuk siku sedikit, push, dorong 1. Sedikit lagi tekuk, push, dorong 2. Perutnya aktif, push, dorong 3. Tekuk dikit, push, kuatin bahunya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, down dog, exhale. Biasanya bukan berarti bapak-bapak biasa push up jadi kuat, biasanya ibu-ibu juga kuat karena gendong anak, angkat aqua galon gitu ya, jadinya bahunya kuat-kuat. Kita lakukan satu kali lagi sebelum untuk masuk ke inversion. Ya, sama, down dog. Ya, ayo punya gerakan 10 kali, semaksimal mungkin. Kalau ibu-ibu udah rasanya sampai udah stay di sini, ya. Yang penting jangan stop. Stay di sini boleh, atau sangat gak kuat sekali untuk it's okay. Yang penting punggungnya panjang. Yang lain kalau masih bisa, ayo kita kuatkan. Awet muda, seluruh tubuhnya muda. Inhale ke depan, buang nafas ke belakang. Good, inhale, exhale 2, tarik nafas, perut aktif. 3, semangat, bagus. Inhale, exhale 4, lagi inhale, exhale 5. Seluruh tubuhnya ototnya aktif, fokus. Exhale 6, semangat, happy. Inhale, exhale 7. Lagi, awet muda. 8, semua tubuhnya, tulangnya muda, ototnya muda. 9, terakhir, inhale ke depan. Exhale 10. Inhale stay di depan. Oke, kembali boleh pakai lutut. Kepala mati 30 kali. Start. Exhale down. Oke, bernafas. Biarkan saja kalau keringetan, mual, pusing, bahkan sampai muntah, it's detoxification. Keluarin racunnya. Gak apa-apa. Nafas inhale. Exhale. Inhale depan, tarik nafas, tutupnya di matras. Oke, sekarang letakkan siku. Ya, udah capek tangannya, letakkan siku. Angkat tangannya, pergelangan tangan angkat dan relax-kan. Ayo, relax-kan. Bernafas, tarik nafas, buang nafas. Kembali tangannya di matras, angkat lagi. Ya, tangannya di bawah bahu. Sama seperti tadi. Ayo ke depan. Sekarang kalau bisa jauh sedikit lebih dalam. Tekuk sikunya exhale. And push. 10 kali. Semaksimal mungkin, oke? Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Down dog. Bagus. Oke, sekarang letakkan lutut di matras. Duduk dulu. Nafas. Relax tangannya. Sambil tangannya di relax-relaxkan bagian pergelangan tangannya ya. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau kurang jelas. Jadi di ayun-ayun aja dari pergelangan tangan terutama. Ya, diayun-ayunkan. Relax dulu. Sekarang sambil dilihat. Ini kunci awet muda. Headstand. Oke. Tadi udah kita siapkan. Semua headstand itu kekuatannya di area bahu, bukan di kepala. Ya. Bukan di area kepala, jadi di area bahu. Makanya tadi banyak kita push up dan lain sebagainya. Ini kunci awet muda. Headstand bukan berarti harus naik ke atas. Ya, yang penting kepalanya di bawah melawan gravitasi. Karena kita hidup seumur umur pasti kepalanya di atas. Gitu. Nah, untuk memompa darah dan oksigen ke kepala itu jantung sama paru-paru yang bekerja maksimal. Sekarang kita bantu. Oke, dari tangannya dikaitkan, lihat dulu ya Bapak Ibu caranya, jadi tangannya dikaitkan. Dari tangannya dikaitkan. Mulai. Oke, jadi tangannya dikaitkan, ya, beda. Kemudian tekan sikunya. Nah, bahunya dorong.
kecenderungan kita adalah bahunya kolaps. Kita dorong. Oke. Kemudian perutnya aktif, coba di roundingkan dulu punggung bagian atasnya. Dorong lagi bahunya sampai benar-benar nyaman, kemudian baru taruh kepala. Tangannya dikaitkannya itu, ya, ini kadang-kadang di kelingking sakit, boleh kelingkingnya masuk ke dalam, jadi enggak menekan. Dan telapak tangan, ada beberapa orang yang dibuka, ada yang rapat. Semuanya benar, yang nyaman. Oke, letakkan dulu kepalanya di bawah, baru nanti kalau bisa kepalanya letakkannya di area lengan atas. Dan letakkan kepalanya itu bukan kening, bukan ubun-ubun, tapi patokannya pergelangan tangan, jari tengahnya luruskan ya, dari pergelangan tangan taruh di tengah-tengah alis. Kemudian luruskan jari tengah. Nah, ini adalah puncak kepala yang harus ada di matras, bukan di depannya atau di kening ya, jangan salah. Kemudian baru dari sini kepalanya letakkan, kemudian angkat kakinya, jalan aja. Sudah, ini udah headstand. Sudah sampai di sini. Yang penting bahunya jangan kolaps, dorong bahunya ke belakang. Kalau bisa dorong terus sampai punggungnya lurus tinggi, kakinya otomatis dia naik sendiri. Ya nggak usah dikit. Naik sendiri. Kemudian tekan sikunya kuat, bahunya jauh, tekan sikunya kuat, bahunya jauh, dia akan otomatis naik sendiri dan lurus sendiri. Oke, and stay di posisi itu 10 nafas. Ingat, hanya kakinya di bawah pun sudah headstand. Nggak perlu naik. Jadi ibu nggak usah, aduh saya takut jatuh, mau cari tembok. Yang penting adalah kepala di bawah, bahunya jauh, dan lakukan yang tadi. Ya, silakan Bu. Yang penting ada darahnya ke bawah. Kakinya di bawah nggak apa-apa, nggak usah naik nggak apa-apa. Usahakan sampai kakinya jalan maju dekat ke arah wajah, sampai kakinya naik sendiri kayak tadi saya. Kalau kakinya sampai kick, nendang, nggak usah naik, pasti jatuh. Jadi biarkan dulu sampai benar-benar kakinya mendekati kepala. Ayo. Yang bisa 10 nafas, 10 nafas. Yang bisa 25 nafas, nafasnya panjang ya. Bagus, ya bagus Bu, bagus Bu. Yes. Siapa ini namanya ketutupan? Ayo lagi Bu Nia, jalan maju lagi kakinya, bagus, bagus. Terus tekan sikunya ke bawah, bahunya jauh dari telinga. Bu Yesi bagus. Bu Ida Ayu, ayo udah bagus itu Bu Ida Ayu. Mbak Ita, ayo Mbak Ita. Tris Eni, ayo bagus. Ibu apa bapaknya? Ayo Mbak Tia and husband. Ayo, ayo Pak, semangat Pak. Mbak Nina, wah keren banget Mbak Dewi, udah bagus. Terus, stay. Ayo Ibu. Bu Kus, nggak apa-apa Bu, cuman kepalanya aja yang di bawah, nggak usah naik Bu. Nggak usah naik Bu, kalau naik nanti jatuh. Wah ini, siapa ini co-host ini Ren? Susi, Mbak Susi bagus. Ayo Mbak Indi, bagus Mbak Indi terus. Ya, yes, stay di situ Mbak Indi, bagus, perutnya aktif, awas, bagus. Perutnya aktif, terus stay di situ, bagus, poin kakinya aktif. Stay di situ, good, stay. Yang lain tetap lakukan, nggak apa-apa. Oke, dia stay di situ. Yang harus tetap di posisi handstand, stay, saya hitung 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang pelan-pelan turun. Melangkah, nggak usah buru-buru, pelan-pelan turun sampai nyaman. Yang fokus. Tangannya ke depan, keningnya di matras, relax. Tangannya jalan terus ke depan. Meregangkan lagi cuma ke belakang, menjauhkan lagi, beri jeda lagi ruang untuk bahu dan leher. Steady, fokus. Bernafas. Bagus. Relax dulu dicampur, jangan buru-buru berdiri. Relax dulu dari campur, jangan buru-buru berdiri. Relax, nafas. Tangannya kalau bisa jangan nempel, sikunya biarkan jalan jauh dari tubuhnya. Beri lagi, rasakan. Bahunya relax jauh dari telinga. Relax, nafas, nafasnya mengalir, hujan.
Oke, kembali dulu. Yes, kembali posisi dulu. Bernafas, tarik nafas, buang nafas. Oke, sekarang satukan telapak tangan. Gimana ibu-ibu? Apa-apa yang penting dicoba. Telapak tangan disatukan. Ya, sikunya disatukan. Angkat ke atas. Di belakang telinga. Oke, stay di situ. Ya, ukurannya biasanya kalau siku kita lebih tinggi dari kepala, ini pasti posisi headstand-nya nyaman, bagus. Jadi paling tidak dengan latihan tadi unbalance, kita mengaktifkan muscle ini dan semua latihan back bend memanjangkan area lengan bagian atas. Ya, stay di sini. Tarik nafas, buang nafas. Dua-duanya ke atas, inhale. Exhale, bahunya turun ke bawah, tekuk sedikit sikunya ke samping. Kemudian tangan kirinya ke samping, perutnya kunci, jangan arching. Ibu jari tangan kiri ke bawah, putar ke belakang. Tangan kanan, sentuh ujung telinga yang kiri. Bahu kiri dorong ke bawah, tarik. Dorong bahu kiri ke bawah, rasakan peregangan di area leher sebelah kiri. Alirkan nafas ke area tersebut. 1, ujai, nafasnya panjang dan dalam. 2, 3, dorong bahu kiri menjauh. Regangkan lagi. 4, 5, kembali ke atas, inhale, stay di sini. Tangan kanan lurus. Kemudian tekuk ke belakang, kaitkan dengan tangan kiri. Ketemu. Ya, kalau nggak ketemu, pegang kaosnya di belakang. Kalau nggak ketemu kayak nyari jodoh rada-rada susah ketemunya, emang nggak apa-apa. Tapi kalau udah ketemu jodohnya pasti asik. Stay di sini, tarik nafas, angkat dadanya, angkat dagunya. 2, 3, 4, 5. Rilis tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah, relax. Kembali tangan kiri ke atas, dorong ke atas maksimal, kemudian tekuk siku ke samping. Kembali perutnya aktif, panjang punggungnya. Tangan kanan ke samping, tangan kirinya pegang, tangan kanannya ke bawah, ibu jarinya, dan letakkan ke samping. Tarik sedikit kepalanya ke arah kiri, bahu kanan jauh, peregangkan leher kanannya. 1, nafas. Alirkan nafasnya ke area leher kanan. 2, panjang nafasnya, ujai. 3, 4, 5. Kembali ke tengah, inhale, lurus tangan kiri. Exhale, tangan kirinya cari tangan kanannya. Sedikit lebih sulit kalau tangan yang kanan di bawah. Oke, coba tarik. Kalau ketemu, tarik. Angkat lagi dagunya, and stay. Pegang kaosnya kalau nggak ketemu, it's okay. 1, 2, 3, 4, dan 5. Rilis tangan kiri, rilis tangan kanan. Kembali up, jadi tangan kaitkan, dorong. Inhale, exhale ke belakang, kembali kaitkan. Rest, dorong, angkat dagunya ke atas, tarik nafas. Buang nafas, dorong ke depan, tangannya menjauh dari punggung. Dagunya di matras atau keningnya. 5, 4, 3, 2, 1. Come back up, inhale, tarik nafas. Buang nafas, kakinya ke depan. Silangkan kakinya. Bernafas, inhale, exhale. Sekarang pelan-pelan kaki kanannya di atas paha yang kiri. Ardha Padmasana, half lotus. Angkat tangannya, inhale. Putar bahunya ke kanan, tangan kirinya pegang lutut kanan. Tangan kanannya ke belakang, pegang jari kaki kanan kalau bisa. Kemudian putar bahunya lihat ke belakang. 5. Punggungnya panjang, tegak. 4. Panjang punggungnya, buka lagi bahunya. 5. And release. Lihat ke depan. Kembali angkat tangannya ke atas. Inhale. Exhale.
Good. Ganti kaki kanannya di bawah, kirinya di atas. Half twist. Ada permasalahan yang kita. Angkat tangannya inhale. Exhale. Twist. Tangan kanan di lutut kiri, tangan kiri ke belakang. Pegang. Pegang. Panjang punggungnya lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Kembali forward, inhale, kembali ke depan. Exhale, release. Oke, sekarang pelan-pelan. Kakinya luruskan yang kiri dan kanan ke depan. Punggungnya panjang. Teguk lutut kanan, kaki kirinya tetap lurus. Kaki kanannya ke arah dada, panjang punggungnya, tegap. Nafas, inhale. Exhale. Kemudian pelan-pelan pegang kakinya yang kanan. Pegang dengan kedua tangan. Oke, boleh luruskan. Angkat dadanya. Panjang punggungnya. Boleh tekuk sedikit. Oke, terus tekuk lagi. Bagus. Stay di sini. 3 poin. 4. Panjang punggungnya. Bagus. 5. Inhale. Exhale. Angkat dadanya, luruskan kaki kanan, tekuk kaki. Dari kaki kanannya ke arah langit-langit, punggungnya tegak. Bernafas. Kemudian sama pegang dulu, tekuk dulu. Boleh di sini aja punggungnya tegak. Bisa lurusin dikit, buang nafas. Tarik lagi sedikit, lurusin lagi. Tarik lagi, lurusin lagi. 3, 4, 5. Tarik nafas, angkat. Buang nafas, tekuk, and release. Tangannya ke belakang. Tekuk sedikit. Tepuk-tepuk pahanya ke bawah. Tepuk-tepuk sedikit pahanya ke bawah. Supaya tidak ada ketegangan di area hamstring. Relax kan. Oke. Relax. Sekarang kakinya kanan ditekuk, letakkan di atas lutut yang kiri. Kemudian jari tangannya dibuka, jari kakinya dibuka, masukin semuanya. Masukin semua jari kaki dan jari di antara jari-jari tangan. Oke. Kemudian pelan-pelan putar. Putar. Putar, massage. Kemudian putar arah sebaliknya. Permasalahan kita lebih banyak adalah di area kaki. Kalau sudah mengharapkan awet muda, artinya sudah usia tua, masalahnya di area kaki. Ya, jadi gerakan-gerakan sederhana ini ganti sebaliknya, kaki yang kiri. Gerakan-gerakan sederhana ini Anda bisa lakukan setiap hari sebelum tidur ya, karena relaks-relaks. Biarpun sederhana, tapi ternyata dia mengalirkan banyak titik-titik syaraf atau meridian ya. Titik-titik meridian semua diarahkan. Luruskan lagi kaki, poin jari kakinya flex, poin, flex, poin, flex. Terutama yang punya rematik, yang punya asam urat, keluhan di lutut, semua ibu-ibu kalau punya keluarga atau siapapun diarahkan seperti ini aja. Tangannya ke belakang atau dia disupport pakai duduk di tembok, jadi tegak, kakinya hanya seperti ini. Kemudian putar, keluar, putar. Kemudian putar ke dalam. Oke, sekarang pelan-pelan tekuk lututnya ke arah dada. And lie down on your back. Punggungnya di matras. Biar sedikit kepala. Kemudian luruskan kakinya, Viparita Karani, dari kakinya ke arah wajah. Ini juga sama, sangat baik untuk mengalirkan merelaksasi area betis, terutama yang punya varises di area betis ya, ini karena tekanan di area muscle otot di betis. Dari kakinya ke arah wajah, dorong tumitnya ke arah langit langit. Kalau bisa lututnya lurus, sama seperti tadi kita berdiri L shape ya, huruf L. Dari kakinya ke arah wajah. Kalau nggak bisa lurus, tekuk sedikit itu oke. Kalau bisa lurus maksimum. Pakai otot perut sedikit. Tangannya di samping kanan, di samping pinggul. Perutnya aktif. Dua-duanya turun ke bawah, pelan-pelan. Pakai otot perut. Sentuh tumitnya di bawah, angkat lagi ke atas. 10 kali aja. Udah. 1,
Pelan-pelan, jangan pakai momentum, pakai otot. Dua, kalau pakai momentum, nggak ada otot ya, pakai otot. Otot perutnya aktif, kakinya lurus. Touch down, sentuh sedikit ke lantai dulu. Baru angkat lagi. 3. Pakai perut. Turun. And up. 4. Lagi, turun. And up. 5. Lagi, turun. Sampai perutnya aktif, kuat, aktif. Turun sentuh tumit. 6. Senyamannya. Terus. Touch. Sentuh tumit di matras. 7. Kembali ke atas. Lagi turun ke bawah. 8. Terus turun ke bawah. 9. Perutnya aktif maksimal. 10. Tahan di atas. Bernafas. Poin. Buang nafas, tekuk lututnya. Tetap poin. Peluk lututnya ke arah dada. Maksimal. Apanasana press dari paha bagian atas di bagian depan, kanan dan kiri, menekan sisi tubuh bagian perut kanan dan kiri. Press. Membuang angin prana yang menuju ke arah bawah. Apanasana. Apana yang aliran energi yang menuju ke arah bawah. Apanasana. Stay here. Nafas. Tarik nafas. Hembuskan. Satu nafas lagi. Inhale. Exhale. And sekali buka tangannya, buka kakinya, biarkan tubuhnya relax dulu. Savasana, tangan di samping tubuh. Sampai posisinya nyaman. Boleh digerak-gerakkan dulu sampai Anda terasa relax dan nyaman untuk sebentar merevitalisasi tubuh setelah aktif. Pejamkan mata dan bernafas normal. Relax. Nafasnya relax. Irama nafas mengalir. Biarkan tubuhnya kembali relax. Tarik nafas. Buang nafas.
Biarkan dulu nafasnya mengalir secara lembut. Bernafas kembali seperti nafas sehari-hari. Terasa lebih lembut, lebih tenang, lebih rileks, lebih nyaman dan tenang. Kemudian perlahan kembalikan lagi kesadaran dengan mengambil nafas jauh lebih panjang, menyadari nafas jauh lebih lembut. Kemudian pelan-pelan sadari detak jantung, sadari dan dengarkan irama nafas. Sambil perlahan gerakan lagi jari tangan dan kaki. Perlahan kembali gerak-gerakan jari tangan, jari kaki. Aktifkan kembali tubuhnya. Menekuk lutut ke arah dada. Pelan-pelan. Dan gerak-gerakan jantungnya, gerak-gerakan kanan ke kiri. Ayun-ayunkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Ke depan dan ke belakang. Dan dengan cara masing-masing, perlahan-pelan, pelan saja, tidak perlu tergesa-gesa. Kembali ke posisi duduk. Tegapkan punggung, rilekskan bahu, panjangkan. Kembali panjangkan tulang belakang. Tangannya, jari tangannya kaitkan dulu, stretching dulu tubuhnya ke atas. Dorong tulang duduk ke bawah, panjang maksimal. Inhale, more, tarik lagi, sedikit lagi. And then exhale, buka tangan ke samping. Buang nafas tangannya di depan dada. Tundukkan kepala dan berterima kasih terhadap tubuh, fisik, emosi, mental, pikiran, dan jiwa atas kebersamaan menyatu di hari ini, di pagi ini, berlatih olahraga, yoga, menyadari setiap gerakan, setiap nafas dengan penuh kesadaran, mengaktifkan dan menyehatkan seluruh sel tubuh, organ, sistem, dan melepaskan kepenatan pikiran. Bersyukur dan berterima kasih atas kesadaran diri terhadap apapun yang dilakukan, yang dikerjakan, dan yang dipikirkan. Berterima kasih terhadap semesta alam, sang pencipta alam, guru-guru, orang tua, dan seluruh makhluk di bumi. Semoga damai dan sejahtera. Terima kasih. Namaste. Thank you. Matur suksema, matur nuwun. Mbak Rosa, monggo dikembalikan. Matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih sekali Mbak Ningrum, teman-teman semuanya.
setelah latihan sepertinya ini sudah 5 tahun lebih muda tampaknya, kelihatan seger-seger ya. Nanti 2 kali 10 tahun lebih muda, 3 kali 15 tahun lebih muda. Oke, baik. Ini kita masih punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya untuk berdiskusi. Monggo teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan tadi latihannya seperti apa, atau mungkin ada latihan-latihan bentuk lain lagi yang bisa membuat kita lebih seger jiwa raga, otomatis nanti akan menjadi lebih muda secara jiwa dan raga. Paling tidak jiwanya lebih segar. Gitu. Baik, silakan. Kalau tidak secara langsung bisa di-unmute langsung ya. Bisa juga dituliskan di chat, di kolom chat. Silakan. Terima kasih. Mau tanya Mbak Nenggrum. Monggo. Saya Bu Yani. Mbak, waktu ngeluarin nafas itu caranya tadi tarik nafas dulu panjang, terus ngeluarinnya sedikit-sedikit gitu, Mbak. Betul gitu. Terima kasih. Oke, monggo silakan Mbak Ningrum langsung yang nafas kepala bati tadi ya. Iya, benar. Makasih. Pertanyaannya mungkin Mbak Yani kemarin nggak ikutan ya sesinya sama Briode ya. Saya Kemarin baru pertama kali ini. ya. Nggak apa-apa, maaf. Saya tadi mungkin kurang menjelaskan di awal, mohon maaf sebelumnya. Ya, pernafasan tadi sebenarnya biasanya gitu kita tuh latihannya berkelanjutan. Jadi continuity atau berkelanjutan dari setiap sesi, tapi nggak apa-apa. Tadi saya sempat jelaskan sedikit. Jadi nafasnya itu memompa perutnya ke arah dalam saat kita menghembuskan nafas. Jadi nafasnya bukan tarik dan hembuskan, hanya menghembuskan dan fokus menghembuskan saja. Terus kita nggak tarik nafas dong, tarik nafas, tapi tarik nafasnya itu tidak kita sadari, spontanitas. Jadi kita hanya memperhatikan. Hembuskan, exhale. Tapi bukan berarti kita tidak menarik nafas. Tarik nafasnya spontanitas, automatically, tidak kita dengan sadar gitu. Tapi ada pernafasan lain yang mirip, hampir sama, yaitu bastrika. Dua-duanya kita sadari dan keras. Itu bastrika. Tapi kalau yang tadi kepala bati hanya hembuskan. Beda ya. Jadi itu yang diperhatikan. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk mengaktifkan organ area pencernaan ya, di bagian perut kita punya sistem pencernaan, usus, digestive system dan sebagainya. Dan pernafasan kita sehari-hari menggunakan paru-paru. Dengan melakukan pernafasan kepala bati ini, paru-paru sedikit rileks, jantung rileks, nafasnya dikuatkan oleh area perut. Perut membantu aliran oksigen terutama ke arah atas. Kalau kita bernafas ke arah atas itu, paru-paru dan jantung ini memompa karena posisinya di bawah. Untuk naik oksigen ke atas harus dipompa. Nah, dengan pernafasan kepala bati, sedikit rileks kinerja paru-paru dan jantung, kita pakai otot perut. Kita pakai, kalau belajar cakra ketiga, manipura, mendorong itu ke arah atas, ke arah kepala. Ya, bukan hanya oksigen, tapi juga darah. Tetapi efeknya pusing, automatically pusing. Kenapa? Karena kayak jalan tol. Tadinya jalannya macet, oksigennya ya ada, tapi sedikit gitu, paru-parunya harus kerja. Nah sekarang kayak jalan tol, cus gitu, oksigennya langsung ke atas dan itu efeknya pusing. Tapi pusingnya ini membersihkan sumbatan yang kita punya di arteri yang dari atau menuju ke arah jantung dan juga di sumbatan jalur-jalur meridian dan oksigen. Jadi pasti kayak soal pusing, bahkan mual, bahkan sampai muntah. Tapi itu adalah salah satu proses detoksifikasi. Jadi kalau ada efek tuh jangan stres ataupun takut atau khawatir atau merasa wah kayaknya saya salah. Justru itu benar. Lama-lama nanti akan terbiasa. Pusingnya, mualnya akan hilang. Ya, sekalian nih sebelum pertanyaannya sebenarnya sedikit tapi jawabannya kebanyakan, sorry. Sekalian menjelaskan. Jadinya ya kalau tadi mual nih Mbak Yayu nggak apa-apa. Biasanya kalau pertama kali pasti dia akan pusing dan mual karena memang belum pernah melakukan ini dan belum pernah merasa
lewat jalan tol tadi. Jalan tolnya bukan jalan tol yang ini ya Sudirman, tapi apa namanya jalan tol dalam kota macet soalnya. Jalan tolnya jalan tol yang baru di Bandung itu gitu, itu pun macet juga. Artinya jalan tol benar-benar oksigennya ke kepala. Mualnya, efek mual dan pusingnya itu bagus gitu. Jadi jangan merasa khawatir. Berarti kita banyak aliran yang tersumbat, which is normal. Kita sebagai manusia hidup banyak banget sumbatan karena kita nafas aja, belum lagi makanan, belum lagi pikiran, nafas aja udara ini kotor gitu. Jadi banyak kita nggak ada filter. Nah ini salah satu menjadi filter tersendiri, membuang racun-racun yang kita punya dan simpan banyak di tubuh. Gitu, makasih. Silahkan Mbak Ros. Oke, ya ini Mbak Yayu bilang ini apa tadi mual gitu. Makasih banyak, berarti benar ya tadi ya. Oke, ini kemudian dari siapa lagi ya? Ini semuanya terima kasih. Tadi ada dari Mbak siapa ini Mbak Tea. Susah ternyata mau awet muda. Siapa bilang susah ya Mbak? Kan tinggal ikut yoga ini aja kita sudah bisa awet muda. Oke, kemudian dari Mbak Yayu juga ya ini ya Mbak Yayu ya. Untuk headstand masih belum berani kalau shoulder stand setiap hari. Gitu. Monggo mungkin ada respon dari ini apa yang disampaikan Mbak Yayu. Oke, untuk awet muda susah, sebenarnya nggak sulit. Mbak, yang sulit itu rindu, menahan rindu itu sulit. Aduh, biar Dilan aja, jangan kita. Yang kuat menahan rindu, nggak sulit. Sebenarnya yang tadi selama masih mau melakukan batasan-batasannya, pilihannya itu banyak gitu. Yang penting kita tetap lakukan. Cuman kan masalahnya kita pengennya tuh maksimal. Nah ini expectation versus reality. Nah ini nih ya. Kayak ini ya, kayak di Instagram ekspektasinya begini tapi realitinya begini gitu. Nah untuk menyadari ini bukan hanya sekedar apapun dalam kehidupan. Pengalaman saya izin sharing. Saya juga punya ekspektasi itu tinggi banget, tapi realitinya segini. Jadinya apa? Jadinya adalah drop, stres, dan kecewa. Disappointed, kecewa sama diri sendiri gitu. Ternyata saya jauh dari ekspektasi saya sendiri gitu kan. Saya sendiri yang meng-create atau menciptakan ekspektasi. Padahal sebenarnya adalah bagaimana kita menurunkan sedikit ekspektasi kita dan menghargai realita. Jadi ketemu di tengah. Instead of ekspektasi versus reality, kita turunin sedikit ego kita terhadap ekspektasi itu dan hargai apa yang sudah kita lakukan, kita perjuangkan reality tadi. Jadi kita ketemu di tengah. Ada quote dari Rumi namanya between right and wrong there's a field and I will meet you there. Nah, itulah yang disebut balance. Jadi tidak ada benar dan salah, tidak ada ekspektasi dan versus reality. Semuanya kita hargai apa adanya dan disyukuri. Jadi sama seperti gerakan yoga tadi, kalau nggak bisa maksimal, bukan berarti sulit, tapi lakukan yang kita bisa. Jadi apapun pasti bisa. Yang nggak bisa itu yang tadi, menahan rindu. Itu yang sulit. Kemudian satu lagi tadi Mbak Yayu ya, ya kalau misalnya mual itu memang biasa. Kemudian ya kalau bisa diam sebentar, benar kata Mbak Yani, tadi saya sudah kasih tahu bahwa sebaiknya kalau misalnya sudah nggak nyaman, duduk dulu kapanpun, nafas. Tarik nafas panjang, buang nafas dalam. Dan di bulan Desember ya saya sedikit sharing juga, bukan berarti kita ini guru-guru yoga nggak pernah cedera, nggak pernah punya efek detox, pusing, mual dan lain sebagainya. Salah itu persepsi yang salah. Saya sempat mengalami kram di saat asana, di tengah-tengah asana, karena bulan Desember 3 bulan terakhir lah, Oktober, November, Desember intens latihan saya dan mengajarnya cukup banyak, aktivitasnya cukup keras dan bukan overtrain ya, saya nggak pernah bilang ada orang yang overtrain karena memang nggak ada sih yang namanya overtrain, hanya memang kebetulan terlalu banyak saja aktivitas yang lainnya sehingga pada saat asana itu tiba-tiba kram sampai nggak bisa menggerakkan tangan. Di situ posisinya adalah gimana kita menyadari bukan berarti kita langsung aduh something wrong with me gitu, ada yang salah, tetapi diam,
dan tarik nafas. Apa yang saya lakukan hanya diam, tarik nafas, hanya sekitar 5-10 detik hilang. Dan saya lakukan lagi asana yang which is intense dan advance, berat, yang mungkin kalau orang lain udah istilahnya pengennya pingsan atau udah gitu. Nah kalau saya menyadari itu, yang penting kita langsung change the perspective of something wrong nih. Nggak ada yang nggak benar nih kayaknya nih, mungkin kecapean atau apa, sadarin itu, kemudian tarik nafas, sadarin, dan lepaskan. Jadi terima keramnya itu, terima bahwa oh ya saya nggak nyaman badannya, saya keram. Kemudian dilepaskan keramnya. Jadi jangan diikuti rasa mual, rasa pusing, rasa nggak nyamannya. Diterima rasa nggak nyamannya itu, disadari, nafas pelan-pelan, berhenti dulu, kemudian lanjutkan. Jadi nggak ada yang namanya over ataupun danger ya, selama kita menyadari. Selama kita menyadari, wah ini kayaknya terlalu berlebihan, oke, saya stop dulu. Tapi bukan berarti berhenti, saya lanjutkan lagi. Mungkin diturunin gitu. Kemudian kalau headstand sulit tadi, kembali headstand itu bukan berarti harus naik dan bukan berarti kepalanya di bawah. Headstand itu ada 7 jenis, 8 malah yang saya pelajari ya, dari Astanga itu ada 7. Semua tangannya, nanti deh kapan ya kalau kita ada event di Jogja sambil perform ya Mas Fatah ya, sambil perform. Iya. Berapa jenis headstand, jadi bukan hanya di tangan di kepala, tangannya di samping, tangannya di depan, tangannya di atas, bahkan nggak pakai tangan gitu ya. Nah itu beberapa jenis headstand. Jadi intinya adalah gimana kita bisa tadi meluruskan dulu punggungnya sampai punggungnya panjang, kita nggak perlu kick, nggak perlu cari keseimbangan, dia otomatis aja klik naik. Tapi untuk menuju ke sana berproses. Dan kebanyakan orang nggak mau berproses, maunya langsung instan, up, jetrek, dapat foto, posting Instagram. Nah ini yang yang kurang tepat. Boleh aja, tapi kalau bisa memang kita build the muscle dulu. Kita bangun dulu kesiapan tubuhnya, bukan cuma sekadar otot ya, tapi inversion atau headstand, apapun jenis inversion itu yang dimana kepalanya di bawah, bagian tubuh lainnya di atas, jantungnya di atas. Adalah mengenai changing the perspective, ya merubah perspektif pikiran, kehidupan, dan blok-blok yang kita punya, kotak-kotak yang kita punya. Tadinya nyaman, terus berada di zona tidak nyaman, kita langsung falling, jatuh. Nah ini yang masalah mental, emosional, di pikiran. Bukan cuma sekedar tubuhnya udah siap. Saya punya satu murid yang, wah badannya dia gym gitu, body weight, weightlifting kuat, secara anatomi tubuhnya semuanya kuat, tapi headstandnya nggak bisa karena dia punya banyak banget fear. Saya bilang kamu bisa, nggak bisa teacher, nggak, takut, selalu takut. Saya bilang kamu bisa, ayo. Sampai akhirnya dia hilangin pelan-pelan fear itu. Jadi kita kalau belajar yoga bukan cuma sekedar fisik, emosional, mental, pikiran, ya, psikis dan jiwa. Keseluruhan, makanya itu penyatuan keseluruhan apa yang kita punya di dalam gitu. Pelan-pelan, lama-lama pasti berani dan bisa. Semangat aja yang penting. Oke, sip, luar biasa sekali Mbak Ningrum ini, luar biasa. Ya ini teman-teman juga, wah berterima kasih tadi gerakannya juga bisa mudah diikuti. Kemudian apalagi ya, really inspiring, tadi ada yang mengatakan seperti itu. Saya harus scroll lagi ke atas, ini banyak sekali, terima kasih. Oke, mungkin ada Mas Fatah dan juga ada Briode ya. Briode masih di sini atau sudah sarapan nasi sayur daun kelor? Bisa menambahkan? Afi bisa recordingnya di stop. Mbak Afi, recordingnya sudah di stop atau belum ya? Kalau belum, recordingnya di stop